Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, di pertemuan kedua kita telah membahas tentang hubungan manusia dan agama dan bagaimana hubungan antara kebutuhan manusia dengan fitrahnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama, mengutus para nabi dan rasulnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dengan fitrahnya dan manusia membutuhkan akan bimbingan. Dan secara umum bahwa fitrah manusia mengakui akan adanya Sang Pencipta, kemudian fitrah manusia juga perlu adanya cara beribadah kepada zat yang dia anggap sakral, dan yang ketiga manusia perlu panduan dalam kehidupan. Nah, akal manusia yang terbatas tidak mampu menjawab kebutuhan fitrah manusia. Jadi ketika manusia mengandalkan akalnya saja, maka manusia akan tersesat di dalam mensifati Tuhannya. Dan dengan akal manusia, ia juga dalam memenuhi kebutuhan akan peribadatan, maka dia akan menciptakan peribadatan-peribadatan yang salah. Dan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, hidup berkelompok, hidup mempunyai aturan, maka akal manusia hanya memberikan kecenderungan kepada manusia untuk melakukan kezaliman demi kezaliman dari satu manusia ke manusia yang lain. Oleh karenanya, tanpa adanya agama, maka manusia sudah bisa dipastikan tersesat. Karena akal manusia tidak sampai pada kemampuan untuk membimbing manusia mengenal tentang hakikat hidupnya. Disinilah kemudian pentingnya manusia atau pentingnya agama dalam kehidupan manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Hari ini kita akan membahas tentang bagian kedua antara manusia dan agama, yaitu tentang mengenal manusia. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang definisi manusia, hakikat manusia, potensi manusia, dan misi manusia. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan membahas tentang definisi manusia. Nah, di dalam konsep agama, bahwa manusia ini ya diciptakan oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa manusia diciptakan, ya. Kata kuncinya adalah diciptakan. Kenapa demikian? Karena ada, ya, contohnya teori Darwin, ya, dan para pengikut Darwin, yaitu Darwinisme, yang meyakini tentang konsep evolusi. Mereka mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan, tetapi manusia muncul dengan sendirinya. Ya, manusia muncul dengan sendirinya, dan ini tentu adalah pemahaman yang sangat fatal, tapi kenyataannya sekarang itu dianut juga oleh banyak manusia. Di zaman sekarang ini juga banyak orang-orang yang mengaku tidak ada Tuhan. Berarti ketika mengaku tidak ada Tuhan, ya manusia muncul begitu. Namun secara rasio, dan tidak mungkin bahwa manusia muncul dengan sendirinya dengan keteraturan dan kesempurnaan. Kita abaikan tentang konsep bodoh dari teori Darwin tersebut. Yang jelas bahwa manusia diciptakan. Artinya menciptakan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan diciptakan dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur tanah, dan yang kedua adalah unsur roh.
tanah adalah materi, roh adalah imateri, ya, atau unsur yang bukan materi. Nah, di sini disebutkan ya 32 ya di sini. 32 artinya adalah surat yang kedua ayat 7 dan 8. Surat ke-15 ayat 28. Ya, ini menerangkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Dan begitu pun ada unsur lain dari diri manusia, yaitu unsur imateri atau bukan materi. Dan ini bisa kita lihat contohnya dalam Al-Qur'an surat 32 ayat 9, surat 15 ayat 29. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang siapa manusia, bahwa manusia terdiri dari tanah dan roh. Ya, dari unsur tanah dan unsur roh. Terdiri dari materi dan terdiri dari imateri. Nah, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, mereka hanya meyakini bahwa manusia terdiri dari tanah saja. Ya, unsurnya adalah unsur materi saja. Tidak mengenal adanya roh, kalau roh mati, kemana, dan kemudian nanti ada akhirat, ada surga, ada neraka, dan sebagainya. Orang-orang yang tidak percaya dengan yang gaib, atau hanya percaya dengan materi, mereka lah disebut di dalam istilah agama sebagai orang-orang yang tidak beriman. Ya, orang-orang yang tidak beriman, atau dalam istilah lain disebut sebagai orang kafir. Jadi kafir di sini artinya adalah orang yang tertutup hatinya untuk melihat kebenaran. Ya, istilah kafir sekali lagi di sini bukan istilah rasis dan sebagainya. Mohon untuk tidak difahami seperti itu. Bahwa istilah kafir di sini dari kata-kata kafaro. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan cover itu artinya tutup. Ya. Artinya kafir itu orang yang tertutup hatinya untuk bisa menerima kebenaran. Nah, proses penciptaan manusia secara lengkap diuraikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, rekan-rekan mahasiswa, manusia dilengkapi dengan beberapa hal penting. Ya. Yang pertama adalah manusia mempunyai yang namanya hati atau al-qalbu. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi ukuran baik buruknya seseorang, ukuran mulia atau tidaknya seseorang itu di hati, bukan di akal. Jadi orang yang tidak terlalu pandai itu bukan berarti tidak terhormat, ya. Bukan berarti tidak mulia, tapi ukuran mulia atau tidaknya seseorang itu dilihat dari hatinya, atau disebut al-qalbu. Sehingga manusia di sini dengan hatinya mempunyai kehendak. Ya. Nah, apa bedanya dengan hati manusia atau hati hewan? Ya, hewan juga memiliki hati seperti manusia, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan, ya, tidak mempunyai kemampuan untuk berkehendak, untuk merasa dan lain sebagainya, seperti yang terjadi di dalam diri manusia. Kita lanjutkan. Nah, hati ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-qalbu. Ya, memang sifat dari qalbu itu selalu berubah-ubah. Karena memang qalbu itu dari bahasa Arab yaitu yang suka berubah-ubah, ya. Yang suka berubah-ubah. Jadi kadang orang yang paling mudah berubah adalah hati, ya. Artinya bukan berubah warna dan sebagainya, tapi menjadikan orang cepat berubah sikap, hati. Karena kata hati, qalbun itu adalah artinya berubah-ubah. Nah, cuman yang perlu kita sama-sama ketahui ketika ada terminologi di dalam agama hati, ya, itu maksudnya dalam bahasa Arab adalah qalbu yang secara fisik yaitu jantung, ya. Jadi yang disebut dengan qalbu itu jantung, atau di dalam bahasa Inggris namanya heart, ya. Tapi disebut di dalam bahasa Indonesia namanya hati. Jadi hati yang dimaksud sebagai qalbu itu bukan hati secara fisik, ya, tapi yang dimaksudkan hati secara fisik itu adalah jantung. Ini jantung inilah
yang mempunyai kemampuan untuk beriman, mempunyai kemampuan untuk baik dan buruk, itu dilihat dari jantung manusia. Jadi, nah apa beda? Hewan punya jantung, manusia punya jantung, ya. Nah, jantung di sini, ya, jantung manusia atau disebut dengan hati, dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan merasa, sifat di situ, ya, ada sifat, dan kemudian ada kehendak, ada baik, ada buruk. Di situ di jantung itu. Jadi jantung bukan sekedar jantung, tapi dia mempunyai kemampuan. Sama dengan nanti kita akan berbicara tentang akal, ya. Nah, kemudian karena hati itu selalu berubah-ubah, maka ada diajarkan di dalam agama yang namanya doa untuk kita memantapkan hati. Ya. Doanya apa? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kenapa? Karena hati memang suka berbolak-balik, ya. Hati suka berbolak-balik. Maka dalam ajaran Islam ada namanya komitmen. Ya, ada namanya komitmen, yaitu tegas dengan satu prinsip. Nah, yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala selain memberikan hati atau jantung tadi, ya, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan akal. Nah, ya, memberikan akal. Akal inilah yang kemudian menjadikan manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Ya, apa beda akal dengan otak? Nah, di sini binatang memiliki otak, manusia memiliki otak. Tapi otak manusia, ia mampu mempunyai kemampuan berpikir, mempunyai kemampuan menalar, ya, mempunyai kemampuan untuk mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Nah, sedangkan otak hewan dia tidak mempunyai kemampuan. Sama dengan jantung. Sama-sama hewan punya jantung, manusia punya jantung. Tapi jantung manusia dia mempunyai kemampuan untuk memahami, ya. Itu disebut dengan kolbu, ya. Hati ini tempatnya tenang, tempatnya was-was, tempatnya iman, tempatnya kekufuran, tempatnya kemunafikan, tempatnya baik, tempatnya buruk, ya. Itu di kalbu, ya. Nah, otak itu mempunyai kemampuan untuk berpikir dan menalar, ya. Nah, kalau dalam baik ilmu psikologi maupun kesehatan, ya, di Penjaskes atau di psikologi, itu ada namanya mempelajari disebut dengan ilmu fa'al. Ilmu fa'al ini adalah ilmu yang khusus mempelajari fungsi dan respon otak dan organ-organ tubuh terhadap perilaku tertentu, misalnya stres, marah, gembira, dan sebagainya. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk itu, atau ilmu yang berbicara tentang saraf dan sebagainya. Nah, rekan-rekan mahasiswa, akal mempunyai keistimewaan yang lain, ya. Jadi otak manusia, ya, anak bayi juga punya otak, tapi kemampuan menalarnya itu ada pertumbuhannya, ya, ada pertumbuhan. Jadi dari bayi itu proses otaknya berkembang terus, ya, kemampuan menalarnya berkembang sampai dengan akil baligh. Nah, itu dia. Sampai dengan akil baligh, yaitu anak sudah berusia baligh, itu di dalam Islam sudah dihukumi sebagai orang yang sempurna akalnya. Nah, karena sudah sempurna akalnya, maka ia mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak sholat mulai dihitung. Kalau tidak puasa mulai dicatat sebagai dosa. Kalau melakukan kebaikan, maka dia dicatat sebagai kebaikan. Ya, dan begitu seterusnya.
dan manusia akan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihannya. Orang tua menghantarkan anak sampai dengan akil baligh, sampai dengan ia betul-betul bisa memilih kebaikan dan terbiasa dengan kebaikan. Kalau seorang anak dihantarkan oleh orang tua sampai dengan akil balik, tapi belum terbiasa sholat, belum terbiasa puasa, belum terbiasa melakukan kebaikan, maka dikatakan orang tuanya gagal di dalam menghantarkan anak ini. Ya, dia gagal. Nah, semoga kita nantinya tidak gagal di dalam menghantarkan anak-anak kita sampai akil balik, mereka sudah terbiasa melakukan kebaikan. Nah, karena akal ini menjadi syarat diterimanya amal, ya, maka anak kecil yang belum balik, orang gila, orang tidur sampai bangun, orang pisang sampai sumat, orang lupa sampai ingat, maka orang-orang ini ketika melakukan apa sebagainya, kesalahan-kesalahan tidak dianggap dosa. Anak kecil melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dosanya orang tua, bukan anak kecil itu. Ya, kenapa orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik? Tapi ketika anak kecil sudah akil balik, dia melakukan kemaksiatan, maka maksiat itu ditulis sebagai maksiat yang dilakukan oleh seorang tadi karena sudah akil balik, dan orang tua tidak lagi dicatat sebagai tidak lagi ditanggung oleh orang tua sampai dengan akil balik. Begitu orang gila ya, jadi umur akil balik sampai 25 tahun dia waras, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi 25 sampai 30 dia gila, maka 5 tahun itu dia pause atau tidak dicatat kebaikan dan tidak dicatat keburukan, ya, dan begitu seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sebutkan tadi, ya, menyebut bahwa orang kafir itu tertutup dari keimanan terhadap Allah itu tidak berakal karena ia tidak menggunakan akalnya dengan benar. Sehingga orang kafir, yaitu orang yang tertutup dari keimanan terhadap Islam, akan menyesali suatu saat nanti ketika sudah berada di neraka. Dan disebutkan di dalam Al-Quran surat Tabarok, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami menjadi penghuni neraka sa'ir. Selanjutnya potensi yang ketiga tadi sudah kita sebutkan, ya, manusia dia mempunyai kalbu, jantung, hati, kemudian mempunyai akal, dan yang ketiga adalah mempunyai jasad. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk jasad manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, di tiga ini, ya, hati atau jantung, kemudian akal, kemudian jasad, ini yang paling utama yang menjadi sorotan Allah Subhanahu wa taala adalah pada hati manusia. Boleh jadi orang daya nalarnya kurang, dia dilahirkan dengan kondisi yang memang dia bukan orang cerdas. Contohnya, ya, maka tidak mengapa, tidak ada masalah. Ya. Betapa banyak orang-orang cerdas, betapa banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi dan sebagainya, tapi digunakan hatinya buruk, sehingga ini semuanya digunakan untuk hal-hal yang buruk, ya. Jadi letak baik buruknya seorang, mulia tidaknya seorang itu berada pada hatinya. Kalau hatinya bersih, akhlaknya bagus, maka dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jasad. Kita ini tidak bisa memesan bahwa jasad kita harus begini, warna kulit kita harus begitu. Kita tak mau menjadi orang yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, negro, dan lain sebagainya. Tak bisa. Allah yang menciptakan. Dan Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sempurna penciptaannya. Ya, sempurna penciptaannya. Ya, jadi hal-hal seperti ini tidak perlu dibangga-banggakan. Jadi kalau orang membangga-banggakan sesuatu yang ia tidak mempunyai pilihan, maka ia salah. Ini membanggakan kecantikan, membanggakan kegantengannya, ketampanannya.
Ini untuk apa? Ya, itu tidak penting. Karena kita tak punya pilihan untuk itu. Allah menciptakan eh, semuanya insya Allah dalam sebaik-baik bentuk. Bagaimana? Nah, contohnya adalah telapak tangan ya. Telapak tangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan di telapak tangan? Ya, itu disebut dengan banana, sidik jari dan sebagainya. Jadi kesempurnaan mata, telinga dan sebagainya ini penuh dengan kesempurnaan yang sungguh sangat dahsyat, menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya ya, ini dari telapak tangan bisa melihat berbagai macam titik-titik yang menunjukkan tentang penyakit. Ini diketahui contohnya oleh orang-orang yang mengerti tentang masalah hal ini. Kemudian rekan-rekan yang berbahagia, begitupun dengan tubuh kita inilah ya kita bisa beramal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati tempatnya iman, menciptakan akal tempatnya pengetahuan, dan ini semuanya melahirkan amal perbuatan, dan amal perbuatan hanya bisa dilakukan dengan jasad ya. Nah, di sini makanya Allah Subhanahu wa taala selalu membarengkan antara iman dan amal soleh. Dan ketika beramal soleh, maka kapan kita bisa beramal soleh? Yaitu ketika kita mempunyai iman, ketika kita mempunyai ilmu, kemudian kita bisa beramal. Jadi amal itu bentuknya adalah amal kebaikan, ya, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kepada diri kita. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempurnaan itulah, maka Allah memberikan amanah kepada manusia, ya kan? Allah memberikan amanah kepada manusia, dan tidak diberikan amanah ini kepada selain manusia. Ya, ada nggak makhluk yang lebih besar dari manusia? Banyak. Tapi kenapa Allah tidak berikan kepada makhluk yang lebih besar? Hewan, ada gajah, ya. Dulu ada dinosaurus, ya. Atau makhluk yang lain seperti gunung atau langit atau bumi bahkan, ya. Tidak ada satupun yang Allah berikan amanah untuk menjadi makhluk yang pilihan. Ya, hanya manusia, karena manusia mempunyai 3 hal tadi itu. Ya, punya hati, punya akal, punya jasad, ya, sempurna betul dalam penciptaan. Ya, di sini disebutkan contohnya di dalam beberapa ayat ya, digambarkan gunung pernah ditawarkan Al-Qur'an, ya. Tapi gunung tak sanggup. Kenapa? Disebutkan gunung kalau diberikan Al-Qur'an kepada gunung, pasti gunung itu hancur. Kenapa? Karena betapa dahsyatnya Al-Qur'an itu. Tapi kenapa manusia tidak dahsyat? Nah, itu deh. Itu pula yang disebutkan. Manusia ini orang yang mempunyai potensi tadi, tapi ya zaluman jahula. Manusia ini zalim dan manusia ini bodoh. Tapi dia punya potensi itu. Hanya yang paling memungkinkan dan paling memenuhi persyaratan untuk membawa amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Nah, amanah itu ada 2 ya. Pertama amanah ibadah, yang kedua adalah amanah khilafah. Amanah ibadah itu gimana? Amanah ibadah adalah amanah di mana manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua khilafah. Nah, khilafah ini ya, ini jangan dimaknai dengan cara pandang politik. Ya, saya tidak mau masuk ke dalam ranah-ranah politik yang agak, saya pun tak paham kenapa sekarang ini istilah khilafah itu dimusuhi oleh atau menjadi terminologi yang tidak familiar atau
tidak disenangi di negeri kita. Ya, terlepas daripada itu bahwa khilafah ini konsepnya adalah kepemimpinan di bumi. Insyaallah nanti akan kita terangkan lebih jauh lagi. Jadi manusia dengan kesempurnaan yang Allah berikan tadi, ada mempunyai 3 potensi tadilah, kemudian manusia diberikan amanah untuk beribadah dan amanah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Nah, sekarang bagian kedua kita akan membahas tentang hakikatul insan. Hakikat manusia itu apa? Siapakah saya? Apakah hakikat dari diri saya? Ini permasalahan yang cukup penting bagi kita, dan kita akan melihat bagaimana jawaban ini semuanya. Yang perlu kita ketahui pertama adalah hakikat manusia, bahwa manusia itu makhluk. Ya, ia makhluk, ada penciptanya. Ya, ia makhluk, ada penciptanya, dan ini sudah kita terangkan secara sepintas tadi. Karena ada orang yang tidak setuju bahwa manusia ini diciptakan, yaitu Darwinisme, orang-orang yang mengikuti teori Darwin, dan orang-orang ateis yang mereka mengatakan bahwa semuanya ini muncul dengan kebetulan. Kalian percaya nggak bahwa Anda muncul itu kebetulan? Kalian percaya nggak bahwa ada pohon yang ada di rumah Anda, di depan rumah Anda, di belakang rumah Anda, itu tidak ada penciptanya? Dia muncul gitu saja deh. Percaya nggak Anda? Kalau Anda percaya, maka saya kira Anda perlu ke psikiater untuk melihat dan memperbaiki otak Anda. Dan alhamdulillah di negara kita Indonesia ini, orang-orang ateis itu tidak mempunyai ruang untuk hidup di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Kalau tamu silakanlah ya. Kalau tamu, orang mau bertamu ke Indonesia ini tidak mengakui akan adanya Tuhan, silahkan. Tapi kalau dia menjadi warga negara Indonesia yang harus mempunyai KTP, no, dia tidak bisa menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena siapa yang hidup di Indonesia, dia harus percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi manusia yang membawa KTP Indonesia harus orang beragama. Nah, karena konsepnya bahwa manusia itu makhluk, maka makhluk itu kan tunduk. Ada yang menciptanya. Ya. Kecuali kalau orang menganggap bahwa dirinya tidak diciptakan, maka dia bebas. Artinya apa ya? Ya seolah-olah dia nggak ada pemiliknya gitu. Tapi itu saya nggak masuk di akal, saya nggak masuk lah ya. Orang tak percaya, tidak mempunyai Tuhan itu agak sulit saya mencoba untuk memahaminya. Dan memang saya tak akan pernah paham dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ya, nah karena manusia itu makhluk, maka dia punya pencipta. Nah, makanya kalau dalam surat An-Nas kan disebutkan Rabbin Nas, ya kan? Tuhan pemilik manusia. Kita ini punya pemiliknya. Artinya kalau kalian pernah lihat enggak? Ada bebek-bebek itu yang diangon di sawah ya, digiring. Jadi pawang dari bebek itu manusia. Nah, manusia ini dia punya pawang. Dia punya pemiliknya. Pemiliknya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berlaku di bumi ini, ya berlakulah bahwa kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk. Ya. Kita sebagai makhluk. Nah, bagi orang-orang yang dia berlaku seolah tidak merasa ya, dia tahu bahwa dia sebagai makhluk, tapi dia tidak merasa dalam dirinya bahwa dirinya itu adalah makhluk, maka apa yang terjadi di dunia? Dia makan minum seperti binatang, nggak ada aturan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah pernah kita, salah satunya kemarin ya, sifat manusia itu manusia punya fitrah. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Di sini kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang itu Yahudi, menjadikan orang itu Nasrani, menjadikan orang itu Majusi, ya. Sifat yang lainnya manusia itu lemah, bodoh, ya, dan fakir. Fakir ini ya
Dia sifatnya bukan fakir, tapi fakir itu selalu ia tergantung dengan sesuatu. Ya. Dia selalu tergantung dengan sesuatu. Nah, selanjutnya hakikat manusia itu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dimuliakan. Dimuliakan. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan manusia, ya. Dimuliakan ini makanya ketika manusia meninggal dia dikuburkan, kan dihormati. Manusia itu dihormati dalam Islam. Ya, suatu saat Rasulullah SAW berdiri ketika ada iring-iringan jenazah, ya, menghormati. Ya. Kemudian sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasul, itu orang beragama lain, kenapa Anda berdiri? Rasul mengatakan, bukankah itu manusia? Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan ada 3 kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, ditiupkan ruh. Ya. Ruh itu ruh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat hanya memiliki ruh tapi tidak memiliki jasad. Binatang hanya memiliki jasad tapi tidak memiliki ruh. Ya. Itu. Jadi manusia itu pertama adalah ditiupkan. Yang kedua, diberi keistimewaan, ya. Diberi kendaraan darat dan laut, diberi rizki, diberi kelebihan dan lain sebagainya. Bahkan alam semesta ini, ya, ditundukkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini untuk makhluk yang namanya manusia. Apa enggak hebat tuh? Keren, manusia tuh keren kamu. Jadi jangan sepelekan. Makhluknya kecil, kadang remeh-temeh, tapi ia mampu untuk menguasai semuanya. Bahkan alam semesta ini Allah ciptakan, ya, untuk siapa? Untuk manusia. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyebutkan wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa sakhkhara lakum, dan sungguh kami telah tundukkan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Untuk siapa? Untuk kalian manusia. Jadi bisa dirasakan ya betapa mulianya manusia itu. Yang kedua, ya, selain manusia dimuliakan, ia pun diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi amanah. Ya, tadi disebutkan ya, pertama adalah amanah ibadah dan amanah khilafah. Nah, amanah inilah nanti yang akan ditanya, ya. Ya, maklumlah dia makhluk bukan makhluk. Ya kalau ayam mati ya sudah gitu aja. Dia nggak punya tanggung jawab. Ya, manusia ya sudah diberi kehebatan seperti ini, dan kemudian masuk akal nggak kalau dia mati terus mati gitu saja? Ya enggak lah, enggak masuk di logika. Yang masuk di logika itu orang kalau sudah dikasih potensi, ya dikasih amanah. Ya. Amanah inilah nanti yang Anda sudah dikasih kesempurnaan, ya, sudah dihormati, dimuliakan. Sekarang Anda mau nggak mengikuti amanah itu? Amanah Allah apa? Ibadah dan khilafah yang saya sebutkan tadi. Ya, yang kedua, yang selanjutnya, mohon maaf, manusia diberi pilihan. Ya, manusia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Ya, setelah manusia dimuliakan, setelah manusia diberi beban, kemudian manusia diberi kebebasan memilih. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir, ya kan? Yang mau sholat silakan sholat, yang nggak mau sholat silakan nggak sholat, yang mau puasa silakan puasa, yang nggak puasa silakan nggak puasa, dan sebagainya. Tapi pilihan-pilihan itu mempunyai konsekuensi, ya kan? Mempunyai konsekuensi. Kalau malaikat dia tak punya pilihan. Malaikat itu dia taat kepada Allah, tapi nggak punya pilihan. Karena tidak punya pilihan, maka tidak ada yang namanya malaikat masuk neraka, malaikat masuk surga. Tidak ada. Hewan pun tak punya pilihan. Ya, makanya hewan ini
Tidak ada hewan yang masuk neraka, ada hewan masuk surga, tidak ada. Ya. Nah, tapi manusia punya pilihan. Yang mau beriman silahkan, yang tak beriman silahkan. Tapi Anda punya konsekuensi, Anda sudah punya akal, Anda sudah punya hati, Anda sudah punya jasad. Kemudian Anda dikasih pilihan, kalau mau yang baik silahkan, kalau mau yang buruk silahkan. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Anda bertanggung jawab dengan pilihan Anda. Kenapa? Karena Anda sudah punya perangkat yang digunakan untuk memilih. Ya. Tapi kalau perangkat ini tidak digunakan, tidak Anda gunakan, ya berarti Anda akan memilih hal-hal yang salah dan nanti Anda akan mempertanggungjawabkan. Ya. Jadi sekarang makanya di dalam ajaran Islam la ikraha fiddin. Ajaran Islam itu tidak ada tidak ada paksaan. Karena pilihan dasarnya itu pilihan. Manusia hak asasinya itu pilihan. Yang mau Islam silahkan, yang mau non Islam silahkan, ya kan? Silahkan Anda milih. Tapi ada konsekuensinya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan panduan-panduan. Anda mau ikut panduan atau enggak? Ya kan? Tapi bukan sekarang. Kalau di dunia ini bukan berarti kemudian yang muslim mengatakan yang non muslim kau masuk neraka. Enggak perlu. Di dunia ini kita diajarkan untuk kita hidup bermasyarakat, berkawan dengan siapapun. Yang penting kita saling hormat menghormati, saling toleransi, saling teposolero, saling dukung-mendukung. Dan kalau dalam bab ini Islam tidak perlu diajarin, ya, karena sedari dulu Islam selalu mengajarkan damai, ya. Kalau ada yang ekstrim-ekstrim, ya semua agama pun ada orang-orang ekstrimnya, ya kan? Ada orang-orang ekstrim. Nah, sekarang apalagi nih, ya di hari-hari ini Anda semuanya mendengarkan tuh Presiden Prancis namanya Emmanuel Macron. Oh, itu ekstrim kali. Kenapa? Dia menghina umat Islam di seluruh dunia. Melecehkan nabinya. Udah tahu Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang dimuliakan oleh umat Islam. Ya, dilecehkan dalam bentuk karikatur. Nah, murka. Kita sebagai orang yang beriman harus murka terhadap itu. Anda ikut memboikot enggak? Nah, kalau saya sudah mulai ikut memboikot, ya, mengembargo memboikot produk-produk Perancis sebagai bukti saya cinta kepada kekasih Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Islam itu tidak ada paksaan. Jadi silakan milih. Tapi pilihan itu nanti di akhirat, itu baru kita pertanggungjawabkan. Yang mau Muslim, silahkan. Nanti kan dipertanggungjawabkan kapan? Di akhirat nanti. Yang non Muslim silahkan, tidak ada paksaan masuk. Tapi nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya silahkan dengan keyakinan-keyakinannya. Nanti ada persidangan di akhirat. Nah, selanjutnya manusia dia diberi balasan. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, biji atom, ya dia akan dinampakkan. Barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar biji atom, ya juga akan nampak nanti di akhirat. Jadi diberi balasan. Nah, sekarang potensi manusia ini sudah saya sebutkan ya tadi sebagian. Nah, manusia ini bagian ketiga. Manusia diberi potensi oleh Allah, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 potensi inilah yang kemudian menjadi alat manusia untuk memahami, ya. Dalam setiap ayat yang menyebutkan 3 potensi ini selalu urutannya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa urutannya ini? Karena pendengaran yang pertama kali berlaku di manusia, ya. Nah, ini silakan Anda baca sendiri. Nah, selanjutnya keajaiban pendengaran, ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pendengaran manusia, ya. Disilahkan. Ini ada beberapa hal yang bisa Anda baca sendiri. Kemudian keajaiban penglihatan, keajaiban hati, ya. Nah, di sini hati adalah seolah-olah sebagai raja, sedangkan tentaranya adalah para pelayan dan pembantu. Jadi memang yang menjadi driver dalam kehidupan manusia itu adalah hati.
Ya, dalam konsep Islam itu hati manusia adalah yang utama karena dia drivernya, ya kan? Akal dia cerdas, dia pandai dan sebagainya, tapi kalau drivernya buruk, ya buruk semuanya, ya kan? Nah, tapi kalau baik semuanya akan diarahkan kepada kebaikan. Jadi letak dari kehendak itu adalah hati manusia. Maka dari ini semuanya layaklah manusia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tiga potensi ini. Namun yang terjadi apa? Sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Yang paling banyak sekarang ini adalah orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada peringatan para rasul. Nah, di sini rasul yaitu utusan-utusan Allah memberikan peringatan kepada manusia. Setelah Rasul wafat, kemudian ada para dai, ada ulama-ulama, ya. Tapi tetap saja manusia ada yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati mereka Allah butakan. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang tuli, buta, dan tak berakal. Tuli, apakah kemudian dia tak punya telinga? Punya. Apakah tak bisa mendengar? Mendengar. Tapi apa maksud tuli sini? Tuli, dia tak mampu memahami, mendengarkan kebaikan. Buta, dia tak bisa melihat kebaikan dan kebenaran. Tak berakal, dia tak mampu memahami tentang hakikat kebenaran itu. Ya. Nah, disinilah kemudian rekan-rekan yang dirahmati Allah sekali lagi, karena ada pilihan-pilihan inilah maka Allah memberikan tanggung jawab. Ya kan? Allah memberikan tanggung jawab. Karena Allah telah memberikan ketiga potensi itu, maka Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Tanggung jawab ini memang berat, sehingga makhluk Allah yang lainnya pun enggan. Ya, tapi manusia mampu untuk mengembannya. Tak sanggup, jangan jadi manusia. Menyesal jadi manusia? Oh tidak. Kalau kita tak menyesal jadi manusia, yuk sama-sama kita pikul hakikat kehidupan ini bahwa manusia mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia hadisnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintakan tanggung jawabnya atas kepemimpinannya. Nah, dari tanggung jawab ini ada dua sikap. Ada yang amanah, ada yang khianah. Yang amanah adalah orang-orang yang mampu membawa amanah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Khianah adalah orang yang tak mampu mengemban amanah, yaitu berkhianat pada Allah. Nah, ini dia tentang khilafah, ya. Selanjutnya ini salah satu amanah Allah Subhanahu wa taala adalah kepemimpinan di planet bumi. Bagi yang amanah, Allah akan memberikan kekhilafahan, yaitu kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Bagi yang berkhianat, Allah tidak akan berikan kepemimpinan. Dan boleh jadi sekarang memimpin, tapi suatu saat akan Allah tarik kepemimpinannya itu kepada orang-orang yang bisa mengemban amanah. Nah, di sini rekan-rekan, ya, hakikat khilafah itu bukan urusan-urusan politik yang ingin mengganti negara dan sebagainya. Bukan. Khilafah dalam pembahasan kita itu adalah tanggung jawab mengemban amanah itu. Jadi khilafah artinya adalah pengganti atau wakil. Jadi bukan pemilik sebenarnya, karena apa? Allah yang memiliki. Ya. Dan dia tidak mempunyai wewenang kecuali wewenang yang hanya pemilik sejati yang memberikannya, ya. Jadi khilafah itu wakil Allah di muka bumi. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, ya, para pengkhianat itu kadang disebut sebagai seperti binatang ternak, seperti anjing, seperti kera, seperti babi, seperti laba-laba, seperti keledai, seperti kayu bersandar, seperti batu. Nah, ini sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang memang tak sanggup untuk mengemban amanah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah misi manusia. Ya, ini tadi saya sebutkan, misi manusia adalah khilafah itu tadi. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi ibadah dengan makna yang luas mengantarkan manusia menjadi insan yang bertakwa. Dengan takwa inilah manusia diberi Allah kemuliaan, ya, dan harga diri. Manusia yang mendapatkan izzah atau harga diri inilah yang pantas mengemban amanah sebagai khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi. Nah, apa tugas khilafah itu? Tugas khilafah itu dua, memakmurkan bumi dan memeliharanya. Jadi kata kuncinya begini loh. Allah mempunyai banyak makhluk, menciptakan banyak makhluk. Tapi planet bumi ini Allah serahkan tidak kepada gajah, Allah serahkan tidak kepada harimau, tapi Allah serahkan kepada manusia. Jadi manusia ini dia mempunyai tugas untuk menjadi khilafah. Ya memimpin bumi, memimpin makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya hewan, ya tumbuhan, ya benda padat, ya benda cair, ya udara, yang lain sebagainya. Maka tugas daripada kekhilafan itu adalah memakmurkan bumi. Jadi bumi ini dimakmurkan dan dipelihara. Silahkan Anda gunakan, tapi jangan dieksploitasi. Kalau dalam bahasa itu adalah manusia jahat dan berkhianat, dia memperkosa bumi. Artinya tidak memperhatikan tentang amdal, tidak memperhatikan tentang kelestarian, keseimbangan alam. Nah, ini kacau ya. Membakar lahan, membuat kerusakan dan lain sebagainya tanpa memperhatikan rambu-rambu dan ketentuan-ketentuan yang yang benar. Nah, memakmurkan bumi apa? Memakmurkan bumi ini dengan cara membangunnya, bukan merusaknya. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan bumi untuk tempat tinggal manusia. Disebutkannya di beberapa ayat. Kemudian bumi ini memberikan fasilitas kepada manusia. Ada air hujan, ada yang turun dari langit, berbagai kebun yang isi buah-buahan yang beraneka rasa, binatang ternak untuk dimakan, bulunya untuk pakaian, susunya untuk diminum, dan bahkan bisa digunakan untuk tunggangan dan hiasan, udara untuk bernapas, angin untuk tanaman, dan bagi kapal untuk berlayar, macam-macam. Jadi bumi telah disiapkan oleh Allah berbagai macam fasilitas untuk manusia. Jadi manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, dan bumi telah Allah siapkan seluruh kebutuhan manusia ada di situ. Ya. Nah, tanggung jawab manusia apa? Membangun materi dan rohani. Tugas membangun bumi adalah dengan membangun materi dan rohani. Ya, ini ramai manusia hanya perhatian terhadap pembangunan materi saja, gedung-gedung, teknologi, ya beraneka keluhan dan lain sebagainya, ekonomi. Tapi sementara rohani dilupakan atau sedikit diperhatikan dalam manusia. Untuk apa kita perlu gedung-gedung yang megah, ya, kota-kota yang gemerlap dan sebagainya, tapi isinya adalah orang-orang yang hatinya mati. Nah, itu untuk apa? Jadi yang diinginkan di dalam Islam adalah materi mantap, rohani juga mantap. Yaitu disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan yang mengampuni. Jadi peradaban manusia, ya. Jadi peradaban materi, Jadi Islam pun mengajarkan untuk kita unggul di bidang materi, tapi juga unggul di bidang rohani. Nah, tentunya ada peradaban-peradaban yang hanya unggul di bidang materi. Nah, itu tentu bukan itu. Atau unggul saja di bidang rohani, enggak juga. Islam itu harus dua-duanya. Ia mampu untuk memegang peradaban materi dan juga mampu untuk menegakkan peradaban rohani. Jadi dua hal itu harus terpenuhi dalam di bumi ini. Nah, bumi ini sekarang yang unggul materinya, kawan. Rohani ini diabaikan sekarang ini, ya. Ya, peradaban materinya unggul tapi peradaban rohaninya sangat lemah. Maka Islam harus menyelamatkan manusia dengan membangun bumi ini dengan cara membangun materinya dan membangun rohaninya, sehingga manusia yang kenal dengan Tuhan, yang kenal dengan penciptanya. Ya, ini beberapa kisah tentang peradaban Islam. Pertama, ya, bahwa Islam membangun materi dan membangun rohani. Ya, nah ini yang terjadi peradaban-peradaban Islam, ya.
bangunan yang menjadi ciri Islam, ada kubah asalnya dari gereja Hagia Sophia Turki yang dijadikan sebagai masjid. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, menggabungkan antara filsafat Yunani dan metode riset Islam. Bahasa Arab menjadi bahasa utama dunia, perekonomian negara maju, raja sejahtera, hukum ditegakkan. Ya, nah itu contohnya, contoh betapa umat Islam dalam sejarahnya mampu untuk membangun peradaban, pemeliharaan, ya, dan jadi membangun dan memelihara, ya, jangan sampai merusak, ya, jangan sampai merusak. Nah, di sini ada beberapa hal kehancuran suatu bangsa, ya, kehancuran suatu bangsa adalah karena mereka berlimang dosa dan kemudian tidak sanggup untuk membawa amanah Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyebab kehancuran apa? Penyebab kehancuran adalah jiwa manusia itu sendiri. Ya, jiwa manusia itu sendiri. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep dalam Islam, ada konsep namanya at-targhib wa tarhib, reward dan punishment. Yang baik diberi pahala, yang buruk diberi hukuman, ya. Dan ini ajaran Islam menjaga 5 asas kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, ya. Dan 3 pilar kekokohan itu adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. 3 hal yang menjadi pilar tegaknya masyarakat itu adalah ketika masyarakat mendirikan sholat, masyarakat menunaikan zakat, dan tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, saling nasihat menasihati di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, di sini sebab-sebab lenyapnya kejayaan Islam, ya, karena mereka sudah mulai meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, dan perpecahan di tengah-tengah umat, ya, umat Islam karena masalah fanatisme dan juga lemahnya kepemimpinan Islam serta tidak semangatnya umat Islam untuk menegakkan agamanya. Dan masih banyak lagi, ya, sampai dengan nomor 11. Ini adalah sebab-sebab runtuhnya atau lenyapnya kejayaan Islam. Nah, tapi insya Allah bahwa Islam akan tegak kembali karena apa? Karena sebab kemuliaan masih tetap ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah tidak pernah berubah. Maka sebab yang menjadikan umat terdahulu maju, maka insya Allah umat Islam akan kembali kepada peradaban yang hakiki, yang menyelamatkan umat manusia, membangun peradaban ini, yaitu peradaban materi dan peradaban spiritual atau peradaban rohani. Nah, untuk menuju ke situ maka kita perlu beberapa kekuatan keyakinan, kekuatan moral, kekuatan jamaah, kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan ekonomi, kekuatan perjuangan, ya. Dan ini beberapa kekuatan yang menjadikan umat Islam bisa kembali menyelamatkan dunia dengan peradaban, peradabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Rekan-rekan mahasiswa, semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.